Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Revanza, NIM 2019-238, dan teman saya Muhammad Ferdiansyah, NIM 2019-218. Kami di sini ingin membuat semacam podcast untuk memenuhi tugas ujian tengah semester hukum pidana. Lah, podcast ini akan membahas tentang kejahatan terhadap nyawa dan tubuh. Sebelum kita membahas keseluruhan kejahatan terhadap nyawa dan tubuh itu, menurut Ferdi, kejahatan terhadap nyawa dan tubuh itu seperti apa sih? Sebelum bahas jauh, menurutku sih kita bahas tentang kejahatan terlebih dahulu ya. Ya. Menurutku, kejahatan itu merupakan segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipidana oleh hukum pidana itu sendiri. Dan karena kejahatan ini banyak sekali, ada kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap harta benda, kejahatan terhadap milik barang orang lain, kejahatan terkait narkotika, dan banyak sekali macamnya. Tapi dalam hal ini kan kita fokus terhadap kejahatan terhadap tubuh atau nyawa. Nah, kejahatan terhadap nyawa sendiri itu dibahas dalam buku kedua, pasal 338 saya pasal 350 KUHP. Di situ banyak ada yang kejahatan terhadap tubuh yang berencana dan lain-lainnya. Ya. Nah, kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu dalam KUHP berlaku disebut juga dengan pembunuhan. Nah, di situ tuh kejahatan terhadap nyawa itu dibedakan menjadi dua. Ada yang karena unsur kesalahan, ada juga yang karena objeknya, yaitu nyawa itu sendiri. Nah, atas dasar kesalahan itu dibagi menjadi dua lagi. Ada yang karena sengaja dan karena kelalaian. Sementara yang karena objeknya nyawa itu ada tiga. Kepada orang pada umumnya, kepada bayi, dan kepada janin. Nah, kesengajaan itu dalam KUHP sendiri itu diatur dalam ada beberapa aspeknya. Dilakukan dengan sengaja, ada yang disertai dengan kejahatan berat, ada yang direncanakan terlebih dahulu, ada yang atas dasar keinginan orang yang dibunuh, ada juga yang menganjurkan atau membantu orang lain untuk bunuh diri. Nah, menurut kamu yang aku bahas tadi itu gimana sih, maksudnya aku juga masih bingung ini. Ya, sebelum kita bahas pembunuhan biasa dulu ya. Ya, Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja atau pembunuhan dalam bentuk pokok itu sudah dimuat dalam pasal 338 KUHP yang rumusannya itu barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama itu 15 tahun. Nah, adapun rumusan unsur-unsurnya yaitu unsur objektif. Unsur objektif itu yang pertama perbuatan menghilangkan nyawa. Yang kedua, objeknya yaitu nyawa orang lain, dan ada pula unsur subjektif. Unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja. Nah, unsur sengaja ini bisa dibilang sengaja itu karena si pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Nah, jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan, itu bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan, itu tidak bisa disebutkan dengan pembunuhan dengan sengaja. Nah, dalam perbuatan menghilangkan nyawa itu juga ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya perwujudan, adanya suatu kematian, adanya hubungan sebab dan akibat. Pembunuhan dan ada juga pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan tindak pidana lain, untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain, dalam hal tertangkap dengan ditujukan untuk menghindari diri sendiri maupun peserta lain, untuk memastikan penguasaan benda yang diperoleh secara melawan hukum dari tindak pidana lain itu. Dan ada pula pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana ini sudah diatur dalam pasal 340 Ver. Barang yang berbunyi itu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Seperti itu bunyinya. Nah, rumusan tersebut itu memiliki unsur-unsur seperti tadi, yaitu unsur objektif yang berisikan perbuatannya menghilangkan nyawa, objeknya yaitu nyawa orang lain.
unsur subjektifnya, dengan sengaja, dan dengan rencana terlebih dahulu. Seperti contoh kasus di Sidoarjo. Bentar, saya share screen terlebih dahulu. Nah, seperti ini gara-gara tak dipinjami uang 3 juta, menantu itu tega menghabisi nyawa mertuanya. Itu karena sang pelaku itu siang itu datang ke rumah korban bermaksud meminjami uang. Uang yang dipinjaminya itu sejumlah 3 juta. Namun niat pelaku minjam uang itu bertepuk sebelah tangan. Korban tak bersedia meminjami uang dengan alasan tak punya uang. Nah, karena itu akhirnya si pelaku ini kalap kemudian mencekik korban. Itu bisa termasuk dengan pembunuhan biasa pokok dengan sengaja. Ada lagi kasus di Probolinggo. Pembunuhan berencana terjadi karena istri sering digoda. Karena si suami ini istrinya sering digoda oleh pemuda lain, si suami ini menganggap kayak rumah tangganya itu selalu diganggu oleh pria tersebut. Akhirnya si pelaku ini merencanakan pembunuhan ke si penggoda itu. Akibatnya pelaku dijerat dalam pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Nah, menurut kamu sendiri, Fer, kan saya udah bahas yang tentang pembunuhan biasa nih. Kamu mau nggak bahas pembunuhan yang tentang apa gitu, tentang janin kah apa yang kamu sebut tadi? Mungkin aku mau bahas tentang ibu terhadap bayinya ya pada saat atau tidak lama setelah dia dilahirkan. Iya, Nah, pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana atau pembunuhan biasa itu diatur dalam pasal 341 KUHP yang berbunyi seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, dari yang aku bilang tadi kan bisa diketahui ya, unsur objektifnya itu terdiri dari petindaknya itu harus orang ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Dan terdapat perbuatan yang menghilangkan nyawa. Dan yang seterusnya, objeknya adalah nyawa bayinya itu sendiri. Dan untuk timingnya atau waktunya itu pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah dia dilahirkan. Dan motif alasannya pembunuhan ini karena takut diketahui melahirkan. Entah itu alasan bayinya suaminya tidak bertanggung jawab atau yang lain-lainnya. Nah, unsur objektifnya itu dengan sengaja. Nah, untuk selanjutnya pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Itu diatur dalam pasal 342 KUHP yang berbunyi seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, untuk dalam pasal ini unsur-unsurnya itu sama seperti yang tadi, petindaknya adalah seorang ibu kandungnya sendiri, ya. adanya keputusan kehendak yang diambil sebelumnya. Jadi ada rencana nih mau membunuh bayinya. Nah, perbuatannya itu menghilangkan nyawa, nggak menyakiti, tapi langsung menghilangkan nyawa. Nah, objek nyawanya sama kayak yang pembunuhan biasa, itu bayinya sendiri, dan waktunya juga sama. Nah, aku juga ini ada kasus di Temanggung, ibu kandung pembunuhan bayi yang baru dilahirkan ditahan polisi Temanggung. Nah, di situ itu kan dijelasin ya, Ya. ibunya ini kayak entah alasan karena takut ketahuan melahirkan atau gimana. Di situ sih dia dijeratnya pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan pasal 342 KUHP atau pasal 341 KUHP yang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Nah, kan aku tadi udah bahas tentang bayi nih. Ya. Menurut kamu tentang kan sebelum bayi ini ada fase kandungan ya. Ya. Menurut kamu tuh apa sih? Apakah undang-undang juga mengatur untuk perlindungan terhadap pengguguran dan penggunaan terhadap kandungan? Nah, undang-undang kita itu juga melindungi tentang pengguguran dan pembunuhan kandungan. Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan itu
dimuat dalam pasal 346 KUHP yang berbunyi, seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama itu 4 tahun. Nah, seperti biasa, di sini tuh terdapat unsur-unsur juga, yaitu unsur objektif. Yang petindaknya seorang ibu seperti tadi, perbuatannya itu yang dicatat itu, yang termasuk itu menggugurkan, mematikan, menyuruh orang lain menggugurkan, dan menyuruh orang lain mematikan. Objeknya sendiri itu kandungan, objeknya itu adalah kandungan sendiri, yaitu, dan unsur subjektifnya itu dengan sengaja. Pengguguran dan pembunuhan kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung itu juga dicantumkan dalam pasal 347 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ini sama seperti yang tadi ada unsur objektif dan subjektifnya. Yang objektif itu perbuatan menggugurkan dan mematikan. Objeknya kandungan seorang perempuan tanpa persetujuan perempuan itu. Dan unsur subjektifnya dia melakukan tindakan itu dengan sengaja. Pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung pun sudah diatur juga dalam pasal KUHP nomor 348 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama selama-lamanya itu 5 tahun atau 6 bulan. Seperti yang tadi lagi, ada unsur objektif dan subjektifnya. Objektifnya yaitu perbuatannya menggugurkan dan mematikan. Objeknya adalah kandungan seorang perempuan. Dan yang ketiga, dengan persetujuannya dari perempuan tersebut. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja. Ada pula pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh dokter, bidan, atau juru obat yang dimuat dalam pasal 349. Dokter, bidan, atau juru obat adalah kualitas pribadi yang melekat pada subjek hukum. Nah, pasal ini diatur dalam pasal 346 yang berbunyi, jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan dan membantu melakukan salah satu kejahatan yang terterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan yang dilakukan. Seperti kasus yang ada bentar saya share lagi kasusnya. Nah, ini. Terdapat kasus di Jakarta, klinik aborsi Jakpus dibongkar sudah gugurkan 32.000 janin. Nah, ini termasuk tindak pidana karena atas perbuatannya itu, perbuatan mereka itu terdapat dalam pasal 346 tadi atau pasal 348 ayat 1 KUHP. Ini jelas-jelas melanggar hukum karena walaupun ada persetujuan dari ini tetap ada persetujuan dari sang ibu, tetap melanggar hukum, fair. Dan ada lagi ibu di Tasikmalaya aborsi dan kubur janin 7 bulan sendiri. Nah, ini juga melanggar hukum seperti yang saya jelaskan di pasal-pasal sebelumnya, fair. Nah, menurut saya itu yang bisa saya terangkan tentang pengguguran janin ya, yang sudah yang sudah diatur dalam pasal KUHP kita. Menurut Ferdi ada lagi nih tentang tindak pidana penganiayaan. Pendapat kamu gimana tentang kasus itu? Penganiayaan itu menurutku sih itu sama kejahatan terhadap tubuh ya. Ya. Nah, tindak pidana penganiayaan itu diatur dalam bab 10 buku kedua KUHP yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 351 ayat 1 dan dengan ayat 5 KUHP. Nah, rumusannya sendiri itu penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 3 juta rupiah. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.
Dari rumusan pasal 351 KUHP yang aku sebutin tadi, orang-orang itu dapat mengetahui bahwa undang-undang itu hanya berbicara tentang penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsurnya dan tidak pidana penganiayaan tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain. Nah, penganiayaan itu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur-unsur dapat dikatakannya penganiayaan itu, satu, jika menimbulkan rasa sakit kepada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau merugikan kesehatan orang lain. Nah, aku kan udah jelasin nih penganiayaan secara garis besar. Menurut kamu, kan pasti ada yang disengaja nih ya, ada yang disengaja, ada yang karena kelalaian. Menurut kamu gimana sih penganiayaan terhadap tubuh yang disengaja itu? Penganiayaan penganiayaan itu juga dibagi-bagi seperti kejahatan-kejahatan lainnya ya. Aku pengen bahas penganiayaan biasa terlebih dahulu. Nah, penganiayaan biasa penganiayaan biasa itu sudah diatur dalam pasal 351 KUHP. Ya, dan pasal 351 itu merumuskan sebagai berikut. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp3. Sekarang sudah 4.500. Nah, yang kedua, ayat kedua, jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, penganiayaan yang dirumuskan pada ayat 1 hanya memuat kualifikasi kejahatan ancaman pidananya saja. Nah, juga ada penganiayaan biasa yang yaitu terdapat pada pasal 351 KUHP. Menurut doktrin penganiayaannya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut, Fer. Adanya rasa sakit, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan, yakni rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh. Unsur yang pertama adalah berupa unsur subjektif, yaitu kesalahan. Unsur kedua dan ketiga merupakan unsur objektif. Dari pengertian itu, maka penganiayaan itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan, akibat mana menjadi tujuan satu-satunya, penganiayaan ringan yang diatur dalam pasal 352. Nah, seperti contoh itu ada kasus artis kalau nggak salah ya. Iya, Itu yang di Jakarta itu ya. Chris Hatta itu dituntut 10 bulan penjara terkait kasus penganiayaannya. Nah, dalam kasus ini Chris Hatta itu didakwa melakukan penganiayaan terhadap Anthony Chris, diduga memukul wajah Anthony sampai mengalami luka di bagian wajah. Atas perbuatannya, Chris diancam pidana dengan pasal 351 ayat 1 KUHP, Fer. Nah, Ya, ya. ada pula penganiayaan berencana. Penganiayaan berencana itu diatur dalam pasal 353 KUHP. Nah, pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut. 1. Penganiayaan dengan berencana lebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, penganiayaan itu juga ada 3 macam, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian, penganiayaan berencana yang berakibat luka berat, penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian. Seperti juga ada contoh kasus di Jakarta ya. 3 terdakwa kasus penganiayaan Taruna STIP Maruduna divonis 4 tahun penjara. Nah, ini tiga orang itu melakukan penganiayaan ke Taruna STIP, akhirnya pun mereka divonis dengan 4 tahun penjara. Bisa dilihat terpisah sendiri ya. Nah, menurut kamu, Fer, penganiayaan berat yang selanjutnya itu seperti apa sih, Fer?
Penganiayaan berat sendiri itu kalau yang ku tahu di dalam terhadap tubuh ya, itu Ya. diatur dalam pasal 354 KUHP. Nah, yang Mm. berbunyi barang siapa sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Nah, dari yang aku sebutin tadi kan bisa dilihat unsur-unsurnya itu sebagai berikut. Kesalahannya itu kesengajaan, jadi dia itu sengaja. Ya. Yang kedua, perbuatannya itu ada luka beratnya. Ya. Objeknya itu tubuh orang lain, dan Mm. akibatnya itu ya ada luka berat itu. Nah, penganiayaan berat itu ada dua bentuk. Ada yang penganiayaan berat biasa, Mm. di ayat 1 tadi, sama penganiayaan berat yang menimbulkan kematian yang di ayat 2 itu, di pasal 354 itu. Nah, selanjutnya itu ada penganiayaan berat berencana. Itu diatur dalam pasal 355 KUHP yang berisi penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Selanjutnya, jika perbuatan itu menimbulkan kematian, Ya. yang bersalah dipidana penjara paling lama 15 tahun. Sebenarnya hampir sama, namun ini dilakukan dengan berencana. Ada rencana terlebih dahulu. Nah, contoh kasusnya itu ada di Bengkulu, siram istri dengan air keras hingga meninggal. Mungkin banyak pertanyaan juga kenapa kasus Novel Baswedan juga nggak sampai 20 tahun penjara. Tapi ini bisa 20 tahun penjara ya, aku tidak tahu. Nah, vonis terhadap terdakwa Herianto yang melakukan penyiraman air keras terhadap tubuh istrinya hingga tewas, akhirnya dijatuhkan vonis 20 tahun penjara, potong masa tahanan. Vonis tersebut diberikan saat persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu. Terdakwa terbukti bersalah melakukan penganiayaan berat dengan perencanaan terhadap istri sahnya, Yeta Mariati, warga Perumdam Belakang, Kelurahan Kandang di salah satu hotel Bengkulu. Nah, perbuatannya ini dijerat pasal 355 ayat 2. Nah, kenapa ayat 2? Karena menimbulkan kematian itu sendiri. Junto pasal 356 ayat 1 KUHP. Selanjutnya itu penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan. Itu diatur dalam pasal 356 KUHP. Nah, dikatakan berkualitas ini gimana sih? Nah, kualitas pribadi korban tersebut itu salah satu contohnya yaitu ada ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, anaknya, pegawai negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah atau sedang melakukan tugas. Nah, selanjutnya itu ada turut serta dalam penyerangan dan perkelahian, yaitu dalam pasal 358 KUHP. Kejahatan yang dimaksud dalam hal ini itu dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat. Dan selanjutnya dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika ada yang meninggal. Nah, dalam pasal 358 ini jika dirinci ada unsur-unsurnya, unsur objektifnya yaitu perbuatan yang turut serta. Jadi dia itu turut serta, hanya ikut. Ya. Yang selanjutnya itu dalam penyerangan dan dalam perkelahian. Selanjutnya di mana terlibat beberapa orang. Jadi dia nggak sendiri, ada beberapa orang banyak nih, entah geng atau kelompokan gitu. Nah, itu menimbulkan akibat antara luka berat atau ada yang meninggal. Nah, untuk unsur subjektifnya sendiri itu dilakukan dengan sengaja. Contohnya kasusnya itu ada di Denpasar. 4 tersangka pembunuhan anggota TNI dilimpahkan ke Kejari Denpasar. Nah, itu dia dituntut dengan pasal 358 KUHP karena dengan sengaja turut serta dalam penyerangan dan perkelahian di mana terlibat beberapa orang dan mengakibatkan ada yang mati, diancam dengan 4 tahun penjara. Nah, untuk apa kasusnya sendiri itu bisa dibaca sendiri. Itu Ya. kasus penusukan anggota TNI Prada Yanuar Setiawan. Dan yaitu. Nah, menurut kamu kejahatan terhadap tubuh kan ada yang disengaja, ada juga yang karena kelalaian nih. Ya. Menurut kamu kelalaian tuh gimana sih? Apakah bisa dipidana karena kelalaian? Oh, sangat bisa, Fer. Kejahatan terhadap tubuh dan karena kelalaian itu dimuat dalam pasal 360 yang rumusannya itu barang siapa karena kesalahannya
atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama itu 5 tahun atau pidana kurang paling lama itu 1 tahun. Yang kedua, barang siapa karena kurang kehati-hatiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurang paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi 4.500. Dalam rumusan tersebut ayat 1 itu terdapat unsur-unsur yakni adanya perbuatan karena kesalahan atau kealpaannya menimbulkan akibat luka-luka berat. Dalam ayat kedua terdapat unsur-unsur adanya perbuatan karena kesalahannya atau kealpaannya menimbulkan akibat satu luka menimbulkan penyakit dan dua halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu. Seperti contoh kasus di ini, contoh kasus di Bandung, David X Peter Pan dipidanakan Dr. Reno dengan pasal 360. Jadi karena si David ini dilaporkan dengan pasal 360 KUHP pidana yaitu secara tidak sengaja atau kelalaiannya menyebabkan orang luka berat. Ini kelalaian yang diperbuat oleh seorang Dr. Reno gitu. Kata pengacara David yang yakni Monang Siragi kepada wartawan Fair seperti itu. Nah, waktu itu Dr. Reno itu melaksanakan operasi yang menggunakan metode laparoscopy. Metode tersebut diklaim aman, nyaman, dan tidak terasa sakit. Tapi setelah beberapa hari setelah operasi, si David ini malah merasakan kesakitan. Akhirnya pun David melaporkan Dr. Reno dengan pasal 360 Fair. Seperti itu. Nah, mungkin kita sudah bahas semua ya Fer ya yang terjadi, yang kita bahas itu lumayan mencukupi lah. Menurut kamu kesimpulan dari pembahasan kita itu gimana? Menurutku sih kesimpulannya yaitu tadi bahwasannya undang-undang kita juga mengatur terhadap kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa. Jadi adanya undang-undang ini jadi orang itu bisa merasa aman dan pelaku kejahatan juga mendapatkan hukumannya yang seadil-adilnya semoga gitu. Nah, dan juga kejahatan terhadap nyawa itu ada yang terhadap orang pada umumnya, terhadap bayi dan terhadap janin yang sudah kita bicarakan tadi, dan terhadap tubuh itu ada yang karena sengaja dan ada yang tidak sengaja atau karena kelalaiannya. Menurut kamu gimana? Ya kalau menurutku sih cuman gimana ya, harapan saya cuman satu sih, kayak hukum para petinggi kita itu menegakkan hukum itu dengan setegas-tegasnya berlaku ke semua orang, tidak memandang kekayaan, jabatan ataupun yang lainnya gitu. Semoga hukum di negeri kita ini sehat gitu aja sih menurut saya. Ya. Mungkin itu saja dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.